Bapak Ibu, ada sebuah cerita fiksi yang ditulis tahun 1953. Cerita ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Isaac Asimov. Cerita ini berjudul Sally. Siapakah Sally? Sally adalah mobil yang cerdas. Bukan hanya sebuah mobil yang cerdas, tapi Sally juga bisa berpikir dan bertindak dengan sendiri. Nah, Sally begitu peduli dengan pemiliknya yang bernama Jake. Bahkan dia peduli seperti ibu sendiri. Awal-awalnya semua kelihatan sangatlah luar biasa karena Sally bisa mengemudi sendiri dengan sempurna. Sally bisa membuat pemiliknya Jake menjadi nyaman dan sebagainya. Karena Jake juga adalah orang yang kesepian, maka dia sangat menikmati semua hal yang Sally lakukan untuk dia. Tapi lama-kelamaan semuanya ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena si mobil ini yang bernama Sally mulai mencoba untuk terlalu melindungi si Jake, overprotective. Si Sally ini mulai menghindari jalan-jalan dan situasi tertentu. Bahkan Sally ingin mencoba melindungi pemiliknya si Jake sedemikian rupa. Sehingga apa-apa yang membahayakan si Jake dia coba untuk melindunginya. Awalnya Jake merasa biasa-biasa aja. Tapi karena Jake sudah memberikan kendali sepenuhnya kepada mobilnya ini Sally, maka dia menjadi terlalu nyaman. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu, Sally ini menjadi sangat ekstrim. Sally ini melihat mobil-mobil lain sebagai ancaman dan menjadi posesif dalam melindungi pemiliknya si Jake. Suatu malam, ada mobil yang menyalip di depan mereka. Walaupun sebetulnya itu biasa aja, tapi Sally melihat itu sebagai sebuah ancaman, Bapak Ibu. Bukannya dia menghindari bahaya dan memperlambat laju mobil, Sally malah semakin ngebut dan akhirnya mereka keluar dari jalur jalan dan membunuh keduanya. Cerita yang sedikit absurd, cerita yang sedikit aneh, tapi kalau Anda pikir-pikir ini adalah cerita yang luar biasa yang ditulis 70 tahun lalu tentang mobil yang bisa berpikir sendiri, yang bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Nah, makna dari cerita Sally mobil yang bisa berjalan sendiri dan bertindak sendiri, ini adalah ketika kita membiarkan kemandirian itu terlalu berlebihan, kemandirian yang ekstrim, yang awalnya kelihatan luar biasa, itu bisa berujung membahayakan. Kemandirian yang berlebihan, kemandirian yang ekstrim, anti ketergantungan, awalnya kelihatan baik. Mobil bisa jalan sendiri, bisa mikir sendiri, bisa bertindak sendiri. Semuanya serba sendiri, tapi ujung-ujungnya berakhir kepada sesuatu yang tragis. Cerita sedikit aneh untuk mengawali khotbah kita hari ini, tapi kita akan lanjutkan seri pengajaran kita yang kita sudah lakukan selama bulan Maret, yaitu tentang the connected life, Bapak Ibu. Hidup yang terhubung, hidup yang terkoneksi. Kita punya target membicarakan the connected life selama bulan Maret, karena nanti setelah Paskah, kita akan mempunyai beberapa life group yang akan kita mulai, Bapak Ibu. Kita akan berikan informasinya lebih lagi. Nah, apa yang kita pelajari selama ini, itu adalah tentang pentingnya komunitas, pentingnya kita tidak hidup sendiri, dan pentingnya kita tidak terisolasi. Kita harus mempunyai teman, Bapak Ibu, dan tidak hidup sendirian. Minggu lalu kalau Anda ada di sini, Pastor Bobby mengkhotbahkan tentang janda yang mempunyai tetangga-tetangga yang meminjamkan dia kayak buli-buli atau tempat-tempat untuk diisi dengan minyak. Andai kata janda ini hidup sendirian dan tidak kenal dengan tetangga, tidak bersosialisasi, dia nggak akan bisa punya buli-buli tersebut, Bapak Ibu. Kalau Anda mau nonton khotbah lengkapnya, Anda bisa ke YouTube channel kita, Rock Philadelphia. Anda akan menemukan khotbah kita setiap minggu di sana. Nah, hari ini, di bagian yang keempat dari khotbah ini, saya ingin fokus dengan topik ini Bapak Ibu. The danger of autonomy, independence, and self-reliance. Bahaya dari kemandirian yang ekstrim dan anti ketergantungan. Kalau Anda melihat ini, Anda mungkin bertanya, Rosid, bukankah ini sesuatu hal yang baik? Bukankah ini tujuan dari kita menjadi orang yang dewasa sehingga kita bisa mandiri,
Dan kita nggak membutuhkan siapa-siapa lagi. Kita bisa apa-apa sendirian. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa kita tinggal sekarang nih di Amerika ini adalah negara yang paling individualistik di seluruh dunia. Anda menyadari itu nggak, Bapak Ibu? Ada seorang psychologist namanya Gerd Hofstadter. Dia psychologist yang berasal dari Belanda, Bapak Ibu. Nah, Gerd Hofstadter ini dia dikenal sebagai seorang tukang riset dan spesialis dia adalah tentang kebudayaan. Nah, si Gerd Hofstadter ini melakukan pembelajaran dan dia mengambil kesimpulan dari hasil pembelajarannya bahwa Amerika ini adalah negara yang paling individualistik. Ini 5 besar dari negara-negara yang paling individualistik. Amerika, Inggris, Australia, Canada, and Belanda, Netherlands, Bapak Ibu. Waktu saya cari hasilnya itu seperti ini persis. Dia tulis Amerika, USA, dalam kurung very high. Lalu di kebalikan dari itu ada negara yang mengutamakan kebersamaan. Menurut hasil pembelajaran dia, ini adalah 3 negara yang mengutamakan kebersamaan. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 adalah Cina, yang ketiga adalah Jepang, Bapak Ibu. Sebenarnya sederhana aja cara dia menilai negara mana yang individualistis, negara mana yang mengutamakan dan menjunjung tinggi kebersamaan. Yang menjunjung tinggi kebersamaan, biasanya negara-negara itu memprioritaskan yang namanya keluarga. Memprioritaskan yang namanya keharmonisan dan kerukunan kelompok, Bapak Ibu. Sedangkan negara-negara individualistis itu dinilai dari ini. Bagaimana seseorang memprioritaskan tujuan pribadi di atas tujuan bersama. Negara-negara yang individualistik biasanya menjunjung tinggi identitas individu. Tingkat kemandirian, semuanya tentang tingkat kemandirian kita menjadi mandiri, nggak butuh siapa-siapa lagi. Semuanya tentang pencapaian dan prestasi pribadi kita. Hubungan-hubungan dan relasi-relasi biasanya longgar. Biasanya cenderung tidak terlalu terikat, Bapak Ibu. Itulah ciri-ciri dari negara yang individualistis. Nah, masalahnya Anda dan saya, kita ada di situasi yang unik. Benar gak, Bapak Ibu? Kita orang Indonesia, tapi kita tinggalnya di Amerika. Berapa banyak dari kita yang sudah mulai terpengaruh? Ya kan, berapa sering kita mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Sesama orang Indonesia, gue males ngumpul sama orang Indonesia. Oh, jangan dekat-dekat sama orang Indonesia. Kita jarang berbaur dengan banyak orang, saudara. Mungkin karena perekonomian kita yang waktu kita pindah ke Amerika menjadi lebih baik, kita pun merasa bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Berapa banyak dari Anda juga yang menyadari bahwa dunia kita, kebudayaan kita semakin lama, semakin mengajarkan kita untuk menjadi semakin individualistis. Anda menyadari itu gak, Bapak Ibu? Semuanya tentang selera kita. Semuanya tentang pengalaman pribadi kita. It's all about personal preference, personal experience. Kalau saya login ke YouTube account Anda, kalau saya login ke Netflix account Anda, saya akan menemukan semua video yang berdasarkan your preference. Anda setuju gak? Semua video, topik-topik yang biasa Anda, yang sudah disesuaikan dengan selera Anda. Anda mengerti maksud saya? Kalau saya login ke YouTube, ke Netflix Anda, film-film yang direkomendasikan akan sesuai dengan selera Anda. Kalau itu belum cukup, hari-hari ini kalau kita pergi ke restoran, kita lebih menyukai restoran yang kita bisa modifikasi makanannya. Kita bisa pilih sendiri. Dan para pengusaha restoran pun menyadari ini, Bapak Ibu. Orang-orang lebih suka kalau kita bisa memodif bumbu sendiri, pilih sendiri, daging kita pilih sendiri, ya kan, kita ke toko es krim, kita pilih toppingnya dengan kita sendiri. Semua dari dunia kita sudah disesuaikan dengan hal-hal seperti itu. Yang mengajarkan kita semakin lama, kita menjadi semakin individualistis. Anda masih mengikuti apa yang saya katakan, Bapak Ibu? Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang gak suka untuk bisa hidup mandiri, gak usah bergantung sama orang lain? Semua dari kita pingin. Kita punya kebebasan penuh untuk bertindak, kita gak usah bergantung sama siapa-siapa. Gak usah ada orang lain yang ngatur-ngatur hidup kita, yang bilang-bilangin hidup kita.
Ya kan? Siapa sih yang nggak mau hidup kayak gitu? I want to do what I want to do. I want to get what I want to get. Apa aja yang saya mau lakukan, saya akan lakukan. Kapan aja, sama siapa aja. Bukankah ini kedengaran sesuatu yang sangat luar biasa? The ultimate freedom. Tapi bagaimana hari ini, kalau saya berkata sama Anda bahwa anti ketergantungan, kemandirian yang berlebihan, yang ekstrim, itu nggak seindah yang Anda kira, Bapak Ibu. Kelihatannya hal-hal ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk Anda dan saya. Kemandirian yang ekstrim, kedengarannya sesuatu yang hebat. Sesuatu yang kuat, kita nggak butuh orang lain, kita bisa apa-apa sendiri. Sampai suatu hari, ketika Anda dan saya mulai melenceng, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Karena kita sudah terbiasa tidak mendengarkan orang lain. Hari ini saya ingin ajak Anda untuk lihat ada satu cerita di Alkitab yang kayaknya contoh yang pas banget dari apa yang kita bicarakan hari ini. Saya ingin kita sama-sama melihat kehidupan seseorang yang bernama David. Daud ini Anda tahu Daud yang mengalahkan Goliat. Jadi saya kasih latar belakangnya. Jadi Daud waktu dia ngalahin Goliat itu, dia sekitar umur 15 sampai 20 tahun. Ada banyak scholar believe that. Lalu setelah Daud ngalahin Goliat, dia otomatis menjadi sangat populer, Bapak Ibu. Ya kan? Orang-orang melihat dia sebagai pahlawan. Nah, raja saat itu namanya nama siapa? Raja Saul, Bapak Ibu. Nah, Raja Saul menjadi cemburu, jealous, karena Daud itu lebih diidam-idamin, lebih dilihat sebagai pahlawan. Untuk mempersingkat cerita, Daud dikejar-kejar Saul, pengen dibunuh, he's on the run for about 10 years, ya kan dia lari, buronan, mau ditangkap. Nah, waktu Raja Saul meninggal, pengganti sebagai raja itu adalah Daud. Jadi Daud menjadi raja di sekitar umur 30 tahun. Kalau Anda mau baca cerita hidupnya Daud, ada di buku 1 Samuel, 2 Samuel, cerita yang sangat menarik. Kenapa sih kehidupan Daud itu menarik buat kita? Karena seringkali Anda dan saya bisa relate sama ceritanya. Kita connect sama ceritanya Daud, Bapak Ibu. Ya kan, kegagalan yang dia alami, itu juga kegagalan yang kita alami. Dosa yang dia buat, itu adalah dosa yang kita buat, Bapak Ibu. Jadi makanya cerita Daud ini agak unik. Nah, cerita yang spesifik yang saya ingin ajak Anda lihat hari ini adalah waktu Daud berumur sekitar 50 tahun. Jadi artinya dia sudah menjadi raja selama berapa tahun, Bapak Ibu? 20 tahun. Jadi dia udah jadi raja selama 20 tahun, Bapak Ibu. Nah, selama Daud jadi raja, Israel berada dalam zaman keemasannya. Kerajaannya semakin lama, semakin expand, semakin luas kerajaan Israel. Bahkan Raja Daud pun menggunakan kekuasaannya untuk melakukan banyak hal yang baik. Untuk menolong orang, menolong bangsanya. Tapi sayangnya cerita yang akan kita lihat sama-sama hari ini adalah ketika Daud menggunakan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ulang, cerita yang akan kita lihat sama-sama ini adalah waktu Daud sudah menjadi orang yang paling kuat nomor 1. Paling berkuasa. Hidupnya nyaman, dia adalah raja, hidupnya penuh dengan kelimpahan. Dia udah gak butuh siapa-siapa lagi, Bapak Ibu. Dia udah punya segala-galanya. Yang kita ngomongin tadi, Daud ini udah mandiri, dia gak bergantung sama orang lain, dia udah gak perlu sama orang lain. Itulah keadaan Daud sekarang. Yuk kita lihat ceritanya sama-sama di 2 Samuel pasal yang ke-11, Anda bisa lihat ayatnya di depan sini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya ngapain Bapak Ibu? Ngapain? Maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud, Anda bantu saya, 1, 2, 3, sedang Daud. Sekali lagi, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kita stop sampai sini. Kebiasaan mereka di musim semi ketika cuaca sudah mulai hangat dan sudah tidak dingin lagi, mereka biasanya antara bangsa mereka biasanya pergi perang, Bapak Ibu. Ya kan?
Nah, Daud memutuskan untuk tidak bergabung dengan mereka untuk pergi perang. Dia menyuruh Yoab untuk pergi perang, sedangkan dia enggak. Ya kan? Kenapa? Ya, terserah dong, dia raja. Ya kan? Biasanya dia yang pergi perang, kali ini kalau dia nggak pengen ya, dia bebas dong. He gets to do whatever he wants to do. Ya kan? He is the exception, dia adalah pengecualian. Peraturan tidak berlaku dalam kehidupannya Daud. Yang lain pergi perang, dia nggak pergi, Bapak Ibu. Karena dia bisa, karena dia punya kekuasaan untuk bilang nggak mau. Saya mau ajak Anda untuk berpikir sebentar. Walaupun Anda dan saya bukan raja, walaupun Anda dan saya, kita tidak punya kekuasaan seperti Daud, seorang raja. Coba pikir sebentar. Kalau Anda sudah mau sesuatu, siapa yang bisa bilang tidak dalam kehidupan Anda? Saya ingin ajak Anda mikir sebentar. Setelah kita melewati usia tertentu, 18, 22, 25, saudara. Jujur aja, siapa sih yang bisa ngatur Anda dan saya? Gak bisa, Bapak Ibu. Siapa yang bisa bilang enggak sama kita? Kalau kita sudah pingin sesuatu, kita akan lakukan. Kalau kita nggak mau melakukan sesuatu, siapa yang bisa maksa Anda dan saya untuk melakukan sesuatu? Di umur 12, orang tua Anda menyeret Anda untuk datang ke gereja. Setelah lewat 18, setelah lewat 20 tahun, saudara, siapa sih yang bisa memaksa Anda untuk datang ke gereja? Walaupun Anda dan saya nggak mempunyai titel sebagai raja, tanpa kita sadari, kita adalah raja dalam kehidupan kita sendiri. Karena nggak ada yang bisa bilang enggak sama kita. Kita lanjutkan ceritanya. Sekali peristiwa pada waktu perang, ketika Daud bangun dari tempat perbaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu, seorang perempuan yang lagi ngapain Bapak Ibu? Lagi mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi Daud tidur siang, mungkin dia bangun dari tidur siangnya, ya kan karena musim semi, Bapak Ibu, cuaca enak, mungkin dia naik ke atap rumahnya sambil ngopi-ngopi, minum teh, makan pisang goreng, apalah Bapak Ibu. Dia melihat sebuah pemandangan yang tidak biasanya dia lihat. Ada wanita lagi mandi. Ya kan? Kalau mandi kan ya pasti nggak pakai baju, Bapak Ibu. Ya kan pasti telanjang. Dan Alkitab memastikan supaya Anda dan saya tahu bahwa perempuan ini cantik. Perempuan ini elok rupanya, Bapak Ibu. Lalu Daud menyuruh seseorang untuk bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Raja nih, Raja Daud Bapak Ibu. Dia panggil orang suruhannya. Kamu cari tahu siapa wanita itu. Anda dan saya nggak perlu jadi orang yang jenius, udah tahu ini gelagatnya bakal kemana nih arahnya nih. Nah, orang suruhan Daud ini, kalau menurut saya dia adalah seseorang yang sangat bijaksana, dia adalah seseorang yang sangat pintar Bapak Ibu. Kenapa? Kalau dia bilang, gue nggak mau ngelakuin apa yang raja suruh, habis dia Bapak Ibu. Mati kan, bener kan? Menolak perintah raja. Si orang suruhannya bilang ini, Raja, wanita itu namanya Batsheba. Binti Eliam, bapaknya namanya Eliam. Dengan kata lain, raja secara tidak langsung, ini anak orang loh. Coba ingat-ingat, ini anak orang loh. Kalau itu belum cukup, Batsheba ini suaminya namanya Uria. Raja dan saya kenal sama suaminya. Kenapa? Karena Uria lagi pergi perang sekarang. Kita lagi enak-enak di istana, ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya supaya kita aman di sini. Ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya, there are people who put their life on the line so that we can be safe. Dikasih hint-hint seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi masalahnya itulah raja. Itulah masalah orang yang berkuasa. Masih bisakah kita dengar omongan orang? Waktu kita mau sesuatu, masih adakah orang yang bisa stopin Anda dan saya? Berapa sering kita dengar, wah itu orang kalau udah maunya,
Semakin Anda mandiri, semakin kita tidak bergantung sama orang lain, semakin Anda sukses, semakin uang Anda banyak, semakin tinggi posisi Anda, masih bisakah Anda dan saya mendengar kata tidak? Jangan. Masih bisakah kuping kita terbuka untuk dinasehatin sama orang? Nah, Daud juga sama, Bapak Ibu. Kalau dia udah mau, siapa yang berani bilang enggak? Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Daud bilang gini sama orang suruhannya. Ya udah kalau gitu kamu temuin Batsheba, bawa dia kepadaku. Sekali lagi Bapak Ibu. Walaupun Anda nggak pernah dengar cerita ini Bapak Ibu. Berapa banyak dari Anda yang udah tahu arah ceritanya kemana? Ya kan? Kalau ini film, Anda lagi nonton sama anak-anak Anda udah mulai tutupin matanya nih. Karena Anda udah tahu arahnya kemana nih. Ya kan? Lalu orang suruhannya itu mendapatkan Batsheba, ini yang mereka lakukan. Lalu Batsheba menghadap raja, lalu mereka ngopi-ngopi, baca Alkitab dan doa sama-sama. Makanya Anda baca Alkitab, Anda nggak tahu kalau pendeta naruh apa di depan sini. Ya kan? Itu buatan saya, itu karangan saya Bapak Ibu. Yang benar yang ini yang ditulis di Alkitab, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Coba Anda. Dipanggil Batsheba, Daud tidur sama dia, habis itu disuruh pulang. Nginep aja enggak Bapak Ibu. Disuruh pergi, disuruh pulang karena udah selesai Daud. Namanya raja Bapak Ibu. Semua yang saya mau lakukan saya bisa lakukan. Semua yang saya mau dapetin saya bisa dapetin. Lalu beberapa saat kemudian ayat 5 berkata ini, lalu mengandunglah perempuan itu. Disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Aku hamil Raja Daud. Nah inilah maksud saya, kenapa Raja Daud itu kadang mirip sama kita Bapak Ibu. Setelah Batsheba hamil, Daud mencoba menutupi kesalahannya. Tapi tanpa dia sadari, dia malah menggali lubang lebih dalam. Makanya saya bilang, berapa sering kita mirip sama Daud. Ketika kita buat kesalahan, kita mencoba untuk menutupinya dan bahkan kita gali lubang yang lebih dalam. Lalu inilah yang Daud lakukan. Setelah Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Daud membuat perencanaan supaya suami dari perempuan ini, si Batsheba namanya Uria, yang lagi bertempur nih medan perang, Daud bilang panggil suruh pulang. Rencananya kalau dia panggil suaminya pulang, kan pasti dia pulang ke rumah, pasti kan kangen sama istrinya, ya kan. Bapak Ibu lalu melakukan hubungan suami istri, dan ketika Batsheba ketika Batsheba hamil, ya karena itu Bapak Ibu. Itulah rencana Daud. Ya walaupun Daud juga nggak pinter-pinter banget, ya kan. Kalau anaknya keluar miripnya lebih mirip Daud kan ya ketahuan juga Bapak Ibu ya. Tapi itulah rencananya. Ternyata respon dari Uria, suami Batsheba itu mengejutkan. Kenapa? Karena waktu Uria dipanggil raja, disuruh pulang ke istrinya, dia nggak mau pulang Bapak Ibu. Dia malah tidur di gerbang istana. Pemikiran Uria, suami dari Batsheba, dia mikir gini, wah gua nggak tega sih. Pasukan gua lagi perang, mereka mempertaruhkan nyawanya, masa gua enak-enakan sama istri, masa gua enak-enakan di rumah. Anda bisa melihat respon dari Uria lebih terhormat daripada Daud. Anda masih mengikuti cerita saya Bapak Ibu? Lalu malam berikutnya Daud mencoba lagi. Oh iya udah kalau gitu saya ajak Uria makan, kita minum-minum, pas mabuk nanti saya suruh pulang. Suruh pulang ke istrinya. Lalu Uria melakukan hal yang sama. Dia udah makan, udah minum, dia tidur lagi di gerbang istana. Dia nggak pulang Bapak Ibu. Ketika Daud tahu bahwa perencanaannya is not working out, perencanaannya gagal, dia merencanakan hal yang lain.
hal yang lebih kejam. Jadi Daud memerintahkan untuk menaruh Uria ini di barisan paling depan di medan peperangan. Di mana peperangan itu yang peperangan yang paling sengit, situasi yang paling sengit itu. Biar dia mati. Dan rencana Daud supaya Uria mati berhasil. Lalu inilah yang terjadi. Ketika dia dengar istri Uria, si Batsheba namanya, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah, Anda bantu saya? Jahat di mata Tuhan. Batsheba akhirnya setelah suaminya mati disuruh ke istana dan menjadi istri keempat dari Raja Daud. Bapak. Ketiga atau keempat, pokoknya itulah. Dan anak hasil hubungan Daud dan Batsheba ini hanya hidup sekitar 7 hari sebelum bayi itu meninggal. Hal seperti ini, walaupun tidak ada yang berani mengatakan sesuatu kepada Raja Daud, tapi seluruh istana sudah tahu ceritanya. Semua udah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi nggak ada yang berani ngomong apa-apa. Sampai suatu hari ada seorang nabi yang bernama Nathan. Dia mendatangi Daud. Nathan ini bilang sama Raja Daud, saya punya cerita nih. Ada seorang kaya, sama ada seorang miskin. Si orang kaya mempunyai banyak sekali kambing domba. Si orang miskin cuma punya 1 domba. Waktu si orang kaya ini kedatangan tamu dan mau menjamu makan tamunya, bukannya orang kaya ini menyembeli salah satu dari dombanya yang begitu banyak, tapi yang dilakukan orang kaya ini mengambil 1 domba, satu-satunya domba dari orang miskin ini, dan dibunuh. Mendengar itu, Raja Daud panas, Bapak Ibu. Raja Daud meresponi seperti ini. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, lo orangnya. Ya kan? Engkaulah orangnya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang mengurapi engkau menjadi raja, Daud. Kamu tuh jadi raja karena aku, kata Tuhan Allah Raja Israel. Aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Gak ada koma. Enggak ada, ya aku berdosa ya, tapi penjelasannya begini. Iya, tapi sebenarnya enggak ada Bapak. Aku telah berdosa kepada. Dia sadar, lubangnya makin lama digali makin dalam. Dia enggak membela diri lagi, dia enggak menghindar lagi dari dosanya, dia bertanggung jawab penuh. Coba ya, kalau kita bedah gitu ya, ceritanya antara Daud sama Batsheba ya. Saya melihatnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju sama saya boleh, enggak setuju juga boleh. Saya melihatnya begini. Semuanya diawali dengan yang saya sebut dengan mental pengecualian. I am the exception. Itulah semuanya. Ketika semua orang pergi perang, aku enggak usah. Itulah mental pengecualian Bapak Ibu. Ketika semua melakukan hal ini, aku nggak perlu lakukan. Ya kan? Coba, nanti Anda pulang, Anda pikir-pikir. Semua permasalahan yang kita pernah alami, semua lubang yang kita pernah jatuh. Nggak semuanya sih ya, mungkin beberapa. Itu awalnya mungkin seperti ini. I am the exception. Aku adalah pengecualian. Ya kan?
Ketika kita sembarangan pakai uang, ketika kita sembarangan pakai kartu kredit, ketika kita sembarangan nyicil, buat orang lain itu bakal jadi masalah. Buat saya nggak mungkin, saya pasti bayar. Ketika seseorang melakukan sesuatu, ketika seseorang melakukan ini dan itu, kita bilang, bisa kejadian sama orang itu, tapi sama saya nggak mungkin lah kejadian. Berapa banyak dari kita yang melakukan ini Bapak Ibu? Kita bawa suami kita bawa istri kita bawa anak kita. Pak Pendeta, tolong dong dibetulin anak saya, tolong dong dibilangin suami saya. Yang ini perlu dibilang-bilangin. Kalau saya, nggak usah Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita yang melakukan itu? Orang lain perlulah ibadah, orang lain perlulah doa, orang lain perlulah baca Alkitab. Tapi saya gak usah lah. Anda mengerti maksud saya Bapak Ibu? Cerita Daud pun saya merasa awalnya dari situ Bapak Ibu. I am the exception. Akhirnya dari satu hal itu yang lainnya jadi mengikuti. Kalau saya mau sesuatu saya harus mendapatkannya. Berapa sering kita dengar Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, waduh itu orang kalau udah maunya pasti maunya. Gak ada yang bisa bilang enggak. Raja Daud juga sama Bapak Ibu. Ketika semua orang tahu bahwa dia akan melakukan hal yang salah, nggak ada yang berani bilang enggak. Dia pun juga udah nggak bisa mendengar kata tidak lagi Bapak Ibu. Bukankah hidup yang seperti itu menakutkan? Dan makin lama dia coba cover kesalahannya, makin lama dia coba tutupi kesalahannya. Dan di Yakobus dibilang gini, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makin kita tutupi, dosa itu makin bertumbuh dan akhirnya melahirkan maut. Saudara, saya mau akhiri dengan ini. Gimana kalau ternyata sekali lagi kehidupan yang otonom, menjadi super mandiri, anti ketergantungan dengan orang lain. Gimana kalau semuanya itu nggak seindah yang Anda kira, Bapak Ibu? Ya kan? Gue ada masalah ya, gue pikul sendiri, gue tanggung sendiri. Gue bukan tipe orang yang suka cerita-cerita masalah, Bapak Ibu. Kemandirian, ketidaktergantungan dengan orang lain otonom, bisa kedengarannya seperti seseorang yang kuat, Bapak Ibu. Sampai suatu hari ketika kita mulai melenceng, udah gak ada lagi tuh yang bisa ngomong sama kita. Kuping kita udah gak bisa terbuka lagi tuh dengan nasihat orang lain. Saya menemukan gini, otonom atau bahasa Inggrisnya autonomy itu berasal dari kata ini Bapak Ibu. Auto mean self, nomos mean law, hukum. Auto mean diri sendiri, nomos mean hukum atau law Bapak Ibu. Artinya adalah self-rule, self-government, otonom Bapak Ibu. Kita pakai bahasa sederhananya, kita adalah rajanya, kita yang buat peraturannya, kita lakukan apa yang kita mau. Nggak ada orang yang bisa bilang enggak sama kita. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang gak mau hidup kayak begitu kalau kita rajanya? Ya kan? Kalau kita lihat selebriti favorit kita, influencer favorit kita, triliuner di Indonesia, favorit kita yang kita suka nontonin YouTube-nya supaya kita tahu caranya untuk mendapatkan triliunan Bapak Ibu, ya kan? Semua kelihatannya mereka hidup seperti itu. Mereka adalah rajanya, siapa yang bisa bilang enggak sama mereka? Bahkan beberapa dari mereka kebal hukum Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa tujuan utama dari pengikut Yesus, anak-anak Tuhan, bukanlah otonom Bapak Ibu. Otonom bukanlah sesuatu yang Anda dan saya perlu kejar-kejar, itu bukan target kita. Anda dan saya dipanggil untuk hidup yang saya sebut dengan interdependence. Interdependence adalah kita saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Kalau dependence Anda udah tahu lah ya. Dependence itu adalah ketika kita bergantung sepenuhnya sama orang lain, bersandar sepenuhnya sama orang lain, itu tentu aja nggak baik. Dependence. Independence itu adalah mandiri. Ketika kita nggak butuh orang lain lagi, ketika kita nggak tergantung sama orang lain lagi, barusan kita sudah coba yakinkan Anda bahwa itu pun nggak sehat. Hidup yang Tuhan panggil Anda dan saya untuk lakukan adalah interdependence. We rely on one another while each person still play their own role. Kita bergantung dengan sama satu dengan yang lain, tapi setiap kita masih memainkan
peran kita masing-masing. I bring what I have, you bring what you have, and we are stronger together. Anda membawa apa yang Anda bawa, saya membawa apa yang saya bawa, dan bersama-sama kita menjadi kuat. Anda kontribusi, saya kontribusi, bersama-sama kita menjadi kuat. Anda mengikuti apa yang saya maksud, Bapak Ibu? Kalau dipikir-pikir, bukankah itu gambaran dari sebuah gereja? Kita dipanggil untuk masuk ke dalam kehidupan saling. Itulah hidup berkomunitas, Bapak Ibu, di mana kita saling menegur, baik melalui sesama maupun melalui firman Tuhan. Kita izinkan orang lain menegur kita, ya kan? Kita izinkan firman Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita. Itulah hidup yang berkomunitas. Anda setuju, Bapak Ibu? Di dalam komunitas kita belajar yang namanya honor, rasa hormat, Bapak Ibu. Di dalam komunitas kita belajar satu kata ini yang Anda nggak terlalu suka. Namanya submission. Bahasa Indonesianya penundukan diri. Kenapa? Karena mungkin Anda dulu punya pengalaman. Aduh, saya kok di tempat itu kok apa-apa tunduk melulu, apa-apa tunduk melulu. Tapi kok kayaknya cuma berat sebelah ya. Cuma dari sini disuruh tunduk ke sana. Seharusnya kan we submit to one another. Kita saling menundukkan diri kita. Mungkin Anda punya pengalaman yang buruk seperti itu. Tapi tahukah Anda bahwa Alkitab tidak pernah mencabut kata submission dari Alkitab, Bapak Ibu? Submission is still a good thing. Penundukan diri adalah sesuatu yang baik. Ada orang-orang di sekeliling Anda dan saya. Kalau Anda dan saya belajar tunduk kepada orang itu, good things will happen. Submission is a good thing. Komunitas mengajarkan kita untuk, yuk sebagai komunitas kita punya peraturan sama-sama, yuk kita saling menghormati, kita saling menundukkan diri, we honor each other, we submit to one another. Itulah baiknya komunitas, Bapak Ibu. Ada satu detail dari hubungan antara Nabi Nathan dan Nabi Daud, setelah itu saya selesai, saya janji Bapak Ibu. Yang mungkin Anda lupa. Sebelum kejadian ini, mungkin beberapa tahun sebelumnya, Daud tuh pernah punya keinginan untuk membangun bait Allah untuk Tuhan. Daud tuh mikir, aduh saya mau membangun sebuah tempat rumah Tuhan. Bapak Ibu. Waktu mendengar itu, Nabi Nathan excited. Oh iya nih, ini Tuhan, ini yang Tuhan mau. Tapi tidak lama kemudian Nathan mendengar sendiri dari Tuhan bahwa bukan Daud yang akan membangun bait Allah, melainkan anaknya yang namanya Salomo yang akan membangun rumah Tuhan. Anda tahu apa yang Nathan lakukan, Nabi Nathan? Dia mendatangi Daud dan mengakui kesalahannya. Menurut saya hal-hal seperti ini yang membuat Nathan punya kredibilitas lebih di mata Daud. Mungkin Nathan punya kredibilitas lebih selain dia adalah seorang nabi. Tapi dia ketika berbuat salah, dia mengakuinya. Kalau Anda punya pemimpin, kalau Anda adalah seorang pemimpin, pernahkah Anda mengakui kesalahan Anda? Ketika Anda seorang pemimpin di rumah, ketika orang lain melihat Anda sebagai pemimpin di gereja, pernahkah kita mengakui kesalahan kita? Terkadang kita pikir kalau kita mengakui kesalahan kita, kredibilitas kita akan hilang. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya, Bapak Ibu. Daud mau ditegur sama Nathan karena dia punya kredibilitas di mata Raja Daud. Saya akan akhiri dengan ini. Seekor wolf, Bapak Ibu, serigala, itu mungkin bisa bertahan hidup. Tapi sekelompok serigala, mereka akan thriving, akan luar biasa. Demikian juga dengan Anda dan saya. Alone, you might survive. But together, you will thrive. Alone, you might survive. But together, we will thrive. Sendiri mungkin Anda bisa bertahan hidup. Sendiri mungkin Anda bisa survive. Tapi Tuhan yang sudah memberikan hidupnya, Yesus yang sudah mati buat Anda dan saya di atas kayu salib. Dia gak mau Anda hanya sekedar survive dalam kehidupan ini.
Dia nggak mau Anda hanya sekedar bertahan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Tapi dia mau Anda dan saya thrive. I come to give you life. And life abundantly. Aku datang untuk memberikan engkau hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya sekedar bertahan hidup. Bukan hanya survive. Tapi Tuhan ingin Anda dan saya thrive. Berkelimpahan. Alone, you might survive. But together, we will thrive. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Bapa yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa ternyata kemandirian yang ekstrim, anti ketergantungan itu bukanlah sesuatu yang harus kami kejar-kejar. Kami mau belajar interdependence, kami mau belajar untuk mempunyai gaya hidup yang sehat, di mana kami hidup dalam komunitas, kami tidak sendirian. Kami belajar dengan yang namanya honor, kami belajar dengan yang namanya penundukan diri satu dengan yang lain. Kami membuka diri kami untuk bisa ditegur, kami membuka telinga kami untuk bisa dituntun. Berikan kami kerendahan hati untuk bisa melakukan semua itu, Tuhan. Jauhkan kami dari kehidupan yang semau-mau gue, apa yang gue mau lakukan, apa yang gue mau dapetin itu harus aku dapetin. Tapi berikan kami keberanian untuk kami masuk ke dalam komunitas. Karena kami tahu Tuhan, gaya hidup yang seperti ini yang akan membuat kehidupan kami thriving. Yang akan membuat kehidupan kami berkembang, yang akan membuat kehidupan kami maju secara pesat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas komunitas yang Tuhan sudah berikan untuk kami di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami. Untuk mau diajar, untuk mau ditegur, untuk mau saling menasehati dan dinasehati Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau materaikan firman yang telah Engkau beritakan ini Tuhan. Biar Engkau memberikan kami hikmat untuk supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami pulang nanti. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, dan amin.